jengkol, jajahan, kecepet, tomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ini Bukan Podcast. Oke, kali ini kita sudah kedatangan rekan-rekan siswa-siswi atau siswa saja dari jurusan Karawitan SMK Negeri 1 Sumedang. Oke, sekedar informasi untuk rekan-rekan di rumah semua. Rekan-rekan yang kami undang hari ini merupakan siswa-siswa berprestasi dari jurusan Karawitan SMK Negeri 1 Sumedang yang kebetulan mewakili Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional. Oke, bisa diceritain nggak? Kalian ini mewakili apa sih sebetulnya? mewakili. Siapa dulu? Oh iya, jemaah ya. Boleh, oke. Ya, jadi kami ini perwakilan FLS 2N tahun 2019 dalam cabang lomba yaitu musik tradisional daerah ya. Oke. Dan yang sebelah kanan saya bisa diceritakan dari tim apakah kalian? Oh, iya. Ya, kami juga masih dalam bidang lomba yang sama, yakni musik tradisi daerah, dan kami adalah angkatan tahun 2020. Oke. Nah, jadi sekedar informasi untuk rekan-rekan semua, di sini ada dua kubu ya, di sebelah kiri saya dan juga sebelah kanan saya. Dua-duanya merupakan wakil Provinsi Jawa Barat di ajang FLS 2N tingkat nasional. Buat yang belum tahu apa itu FLS 2N, jadi FLS 2N itu adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Iya, dan kebetulan alhamdulillah selama 2 tahun berturut-turut jurusan Karawitan SMK Negeri 1 Sumedang mewakili Jawa Barat, betul? Jadi di sebelah kiri saya ini merupakan alumni FLS 2N dari tahun 2019, dan di sebelah kanan saya adalah rekan-rekan dari tim FLS 2N tahun 2020 yang sekarang sedang berproses ya. Oke. Tapi sebelum lanjut ke materi atau sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita perkenalan dulu satu persatu rekan-rekan supaya para pemirsa semua bisa mengetahui siapa aja sih nama-nama dari rekan-rekan di samping kiri dan juga kanan saya. Oke, kita langsung perkenalan dari sebelah kiri saya saja dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam istilah bahasa Indonesia, betul, ada yang namanya tak kenal maka tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dadang Suhendar. Atau biasa dipanggil Dadang. Dadang. Oke, lanjut. Ya, perkenalkan nama saya. Atau bisa dipanggil Dadang. kalau yang lagi viral itu ya. Oh itu Dadang. Itu Odading. Odading mangole. Odading gitu. Ya. Silakan lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Jamaluddin Al-Ghurfa, sering disebut dipanggil ya Jamal. Oh, lagi viral juga. Jamal. Yang itu yang anak kecil nyanyi itu tentang malaikat. Lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Diki Masrudin Hermawan, sering dipanggil Diki. Oh, sering dipanggil Diki. Oke. Lanjut. Dan nama saya Wildan Waliudin, biasa dipanggil Wildan. Wildan. Oke. Ini adalah tim dari FLS 2N tahun 2019. Mewakili Jawa Barat juga kan? Di tingkat nasional. Oke, lanjut ke sebelah kanan saya. Silakan diperkenalkan masing-masing. Ya, perkenalkan nama saya Bisma Rakanalendra. Bisa dipanggil Bisma. Bisma. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fauzi, sering disapa Ihsan. Ihsan. Ya. Ya. Upin-ipin ya. Itu Ihsan. Ihsan. Nama saya Fikri Ihsan Rakim, sering dipanggil Fikri. Fikri Zulfay. Lanjut. Ya, nama saya Fajar S. Maulana, sering disebut Ajay. Dipanggil Titik. Fajar estetik. Iya, Maulana. ya. Kenapa estetik? Namanya estetik. Iya, namanya nama dari ijazah. Bukan ijazah, akte kelahiran ya. Ijazah. Lupa. Fajar estetik Maulana. Ya. Jadi asalkan nama Fajar Maulana kan. Kalau menurut dari perhitungan lah kan orang dulu. Jadi nama saya tuh kurang 1, Pak. Jadi ditambah tengahnya S. Jadi Fajar S titik Maulana gitu. S teh duka naon tah ngacapruk. Padahal kalau mau pas mah gak usah ditambah S. Iya. Jadi Fajar mau lagi. Iya, boleh. Ya, lanjut dia paling ujung. Perkenalkan, nama saya Gani Rizky Maulana, dipanggil Bro Gani. Pakai bro. Dia
Oke. Brokoli. Oke, perkenalannya sudah. Buat nanti yang pengen kepoin mereka satu-satu, kita tulis nanti si nama-nama Instagramnya di bawah ya. Punya Instagram semua kan? Ya, Oke. Punya. Kita lanjut dulu ke sebelah kiri saya. Ini sebagai alumni dari FLS 2N tingkat nasional tahun 2019. Kalian kan mewakili jenjang SMK ya? Jenjang SMK. Kira-kira bisa diceritain gak sih pengalaman selama berproses, entah itu dari mulai persiapan, mungkin kemudian ada seleksi dan lain sebagainya, bisa di-sharing juga sama rekan-rekan yang lagi di rumah supaya ini jadi sebuah motivasi buat mereka ya. Terutama khususnya untuk adik-adik kelas kalian yang masih duduk di kelas 1, 2, 3 di SMK Negeri 1 Sumedang ya. Umumnya untuk semua pemirsa gitu. Silakan bisa diceritakan dulu seperti apa. Jadi kalau masalah berproses tuh ya Kak, sebetulnya capek. Sebetulnya capek. Nah. Tapi kalau bahasa Sunda ya, lamun orang teu kitu moal kieu. Mun orang teu kitu moal kieu. Mun orang teu kieu moal kitu. Kita berbahasa di mana dah? Intinya mah lamun kanyang tang tu pareng gitu. Gitu. Seperti di sini banyak sekali quotes kan. Ya, bodoh alewo gitu. Amis Budi. Baik. Lanjut sok. Ya, jadi untuk proses ya, proses kami ya cukup lumayan lah gitu intinya. Tapi ada satu yang dalam tampilan kami gitu kurang puas gitu lah intinya dalam penampilan di tingkat kabupaten gitu. Kenapa gak puas? Karena ya tadinya kurang persiapan, kurang latihan juga ya gitu. Kami ya kurang disiplin ya gitu. Tapi setelah kami berlanjut ke tingkat provinsi, tapi alhamdulillah kami dengan serius dan percaya diri, intinya jangan lupa berdoa gitu ya. Kami alhamdulillah maju ke babak tingkat nasional gitu. Oh, jadi apa yang kita tangkap tadi katanya di tingkat, jadi seleksinya dari mulai tingkat kabupaten dulu ya? Kabupaten dulu. Di tingkat kabupaten katanya penampilannya kurang maksimal dikarenakan ya ada 1-2 hal di ketika persiapan mungkin ya. Tapi ketika mereka dinyatakan lolos ke tingkat provinsi, mereka lebih maksimal lagi dan akhirnya alhamdulillah bisa sampai ke tingkat nasional gitu ya. Iya. Dan bisa ceritain juga nggak di tingkat nasional kalian itu mendapatkan kategori kejuaraan seperti apa mungkin? Di tingkat nasional kami mendapatkan juara sebagai kategori naskah penyaji terbaik. Woi, tepuk tangan dulu. Oh ini ya, bisa dilihat di sebelah kanan saya. Di sini ada plakat naskah karya terbaik 25 juta rupiah. Wah, pembinaannya ya, Masya Allah luar biasa. Dan mungkin ada pialanya bisa ditunjukkan di sana Kang Wildan. Bisa diperlihatkan ke kamera sebelah sana. Nah, ini adalah hasil raihan trofi ya, trofi sebagai juara naskah karya terbaik tahun 2019 tingkat nasional. Luar biasa. Silakan diturunkan kembali karena kanu pamente rada ya. Oke, selanjutnya di sebelah kanan saya, setelah kalian tadi mendengar hasil yang dicapai oleh rekan-rekan kakak-kakak kalian ya dari alumni FLS 2N tahun 2019. Kira-kira kalian juga bisa menceritakan seperti apa proses yang kalian persiapkan untuk menghadapi FLS 2N tingkat nasional tahun ini. Kebetulan untuk tingkat nasionalnya belum ya. Kemarin baru tingkat provinsi dan alhamdulillah menjadi juara. Akhirnya kembali mewakili Jawa Barat di tingkat nasional gitu ya. Silakan bisa diceritakan seperti apa prosesnya selama kalian mempersiapkan ke tingkat nasional lah sekarang ya. Siap. Baik, dari segi proses mungkin antara angkatan 2020 dan 2019 jelas sangat berbeda. Perbedaannya seperti apa? Karena untuk 2020 ini kan tak hanya Indonesia namun seluruh dunia gitu dilanda pandemi COVID-19. Jadi dalam segi latihan pun kami jelas sangat berbeda gitu. Yang awalnya tadinya latihan secara bersama-sama gitu, latihan gabungan, dan untuk tahun ini untuk kami semua latihannya dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing gitu. Tapi tetap semangat dong ya. Meskipun di masa pandemi, meskipun secara daring, tapi tetap semangat berkarya ini seperti itu ya. Dan oke. Jadi ada perbedaan ketika tahun 2019 FLS 2N itu dilaksanakan secara live langsung ya, dan live langsung ya. Dan di tahun 2020 dilaksanakan secara virtual begitu. Meskipun berbeda dari tahun 2019 dan juga tahun 2020 sekarang antara yang dilakukan secara langsung dan juga virtual, tapi dari segi proses otomatis pasti sama gitu ya. Perjuangannya pasti sama. Bisa diceritakan mungkin
seperti apa sih proses ketika kalian berlatih mulai mempersiapkan karya? Kalau tadi kan secara apa ya, secara pengalaman pertunjukannya. Kalau sekarang secara teknis latihannya kayak gimana sih, kita pengen tahu gitu. Ya kalau teknis latihan lah paling dari mulai pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Bahkan sampai malam. Iya. Sampai nginep di sekolah. Oh, nginep di sekolah buat latihan. Iya. Wah, luar biasa. Itu sebuah perjuangan untuk mencapai juara gitu ya. Perjuangan untuk mencapai juara. Iya, untuk tahun 2019 kemarin FLSN nasionalnya dilaksanakan di mana? Kalau nasional dilaksanakan di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Jadi kalian langsung terbang naik pesawat ke sana ya? Iya, ke Bandar pesawat. Lampung. Woi. Nginep di hotel dong? Nginep di hotel. Banyak ikan di sana. Ikan. Oke, itu sebuah pengalaman yang luar biasa ketika kalian bisa berprestasi, kalian bisa membawa nama sekolah dan akhirnya bisa istilahnya mah sambil jalan-jalan gitu ya. Sambil menyelam minum air, sambil lomba, sambil jalan-jalan gitu. Iya. Di air kan banyak ikan gitu. Iya. Siap. Oke, lanjut ke sisi sebelah kanan saya. Kalau kita tadi berbicara tentang teknis mereka sampai menginap di sekolah dan lain sebagainya, karena kita lagi dalam kondisi pandemi, otomatis kalian nggak boleh ke sekolah dong. Sekolah-sekolah masih diliburkan, kalian masih belajar di rumah. Teknis latihannya seperti apa sih? Ya mungkin dari segi teknis latihannya kami mengalami agak sedikit kesulitan ya gitu. Karena kan suatu garapan itu yang harusnya dilakukan berlatih secara bersama-sama, untuk saat ini dipisahkan. Jadi istilahnya untuk menyatukan atau menggabungkan apa yang menjadi materi itu sangatlah sulit gitu bagi kami semua. Akan tetapi dengan niat yang sungguh-sungguh dan keinginan yang sangat menggebu-gebu dari kami semua gitu, ya alhamdulillah sekarang hasilnya sudah mencapai bukan mencapai, istilahnya sekarang sudah bisa maju ke tingkat nasional mewakili Jawa Barat gitu. Dan tentu saja itu banyak pengorbanan, banyak ya istilahnya capek, ngantuk, lapar lah, itu udah biasa lah kami jalani saat proses latihan. Kira-kira tuh prosesnya selama berapa lama ya? Kurang lebih prosesnya itu selama 3 bulan gitu. Berarti prosesnya di rumah dong? Iya, di rumah. Terus teknis pemberian materinya seperti apa? Apakah gurunya datang ke rumah atau gimana sih memberikan materinya? Ya baik, karena kan di balik ke semua kesulitan itu masih ada kemudahan yang dapat kita dapatkan. Karena kan sekarang sudah zaman teknologi gitu, jadi materi yang kita pelajari itu dikirimkan atau ditransferkan lewat WA. Jadi dalam bentuk audio guide gitu. Jadi yang kita pelajari adalah audio guide yang dikasihkan dari pembimbing kami gitu. Dan setiap masing-masing juga memiliki bagiannya masing-masing. Jadi semuanya menghafalkan masing-masing dan akhirnya digabungkan gitu. Oke, jadi si pembimbingnya itu memberikan materi satu-satu berarti ya. Misalnya ke Fikri bagian yang dimainin sama Fikri, kemudian ke Isan juga yang bagian Isan, masing-masing gitu ya. Masing-masing. Kemudian disatuin gitu, bareng-bareng baru jadi sebuah karya. Gitu. Berarti tingkat kesulitannya luar biasa ya, karena di sana ada permainan tempo dan lain sebagainya, juga harus membangun chemistry-nya sulit ya. Kalau mungkin untuk rekan-rekan di waktu 2019 kan latihannya langsung bareng-bareng ya. Otomatis selama itu kalian bisa bangun chemistry dengan baik, kalian bisa membaca membaca materi secara bareng-bareng gitu kan. Kalau ini otomatis luar biasa ya. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang luar biasa tetap bisa mewakili Jawa Barat sekarang ya. Alhamdulillah. Oke. Ini kan kalian mewakili Jawa Barat di bidang apa? Musik tradisi daerah. Kira-kira yang dimaksud dengan musik tradisi daerah itu, kalian itu menampilkan apa sih sehingga kalian bisa menjadi juara, terutama di alumni tahun 2019 dulu ya, alumni APLS 2N tahun 2019. Kalian menampilkan apa sehingga mendapatkan predikat sebagai naskah karya terbaik tahun 2019 di tingkat nasional, bisa diceritakan? Karena bidang lomba musik tradisi daerah, kami menampilkan musik tradisi daerah. Iya, tahu sih. Clear ya. Oke, spesifik materinya seperti apa, Dan? Oh iya, silakan. Jadi saya ya jadi untuk materi sesuai cabang lombanya ya kami mengambil kesenian seni tradisional daerah yang berasal dari Sumedang, yaitu seni terbang buhun ya, dengan judul Yula gitu. Jadi kami mengambil dari situ, kemudian kami mengembangkan ya musiknya menjadi lebih apa ya istilahnya,
lebih ya. ya lebih. Oke, Lebih intinya meskipun dengan sebutan musik tradisional, tapi tetap di sana ada unsur-unsur kreativitasnya, kan? Iya. Jadi bukan artinya kalian menampilkan tok musik tradisi seperti itu ya? Ya, bukan pure seperti itu. Iya, oke. Sekarang kita pindah ke 2020. Oh iya, 2020. Kalau tadi rekan-rekan menampilkan apa? Yula ya. Yula yang berasal dari kesenian terbang. Buhun. Bagaimana dengan rekan-rekan dari FLS 2N tahun 2020? Ya, untuk FLS 2N tahun 2020 sendiri, semua judul karyanya diambil dari sebuah kemirisan gitu. Rasa prihatin kita terhadap permainan anak-anak zaman dahulu atau bisa disebut keulinan barudak yang untuk zaman sekarang sudah mulai hilang atau lenyap gitu. Iya, benar. Jadi apa aja kira-kira? Jadi karya yang kalian FF atau bukan, kan ini permainan zaman dulu jadi katanya rekan-rekan dari Pikri dan kawan-kawan ini merasa miris dengan hilangnya kesenian bukan kesenian, permainan tradisional anak zaman dulu. Banyak kan zaman dulu itu misalnya aya perepet jengkol, kumaha lagu nanti ya? Perepet jengkol jajahan kacepet tomat. Oh iya. Oke, jadi perepet jengkol, kemudian aya orayan. Terus banyak sekali ya permainan-permainan yang memang betul sekali di zaman sekarang kita sudah jarang sekali melihat anak-anak yang bermain di luar gitu. Kebanyakan kan mereka di dalam rumah ya. Iya, jadi gadget sekarang. perepet jengkol di rumah. Iya. bukan. Jadi betul ya. Jadi berangkat dari kemirisan atau kekhawatiran rekan-rekan ketika melihat permainan tradisional anak yang sudah semakin hilang sekarang, tergantikan oleh permainan-permainan modern ya, seperti gadget misalnya, ada Mobile Legend, Free Fire, PUBG, PUBG, Among Us sekarang yang lagi viral. Oh iya, Clash of Clans. Ya banyak lah gitu ya, banyak lagi lah. Jadi berangkat dari kekhawatiran itu kemudian kalian angkat menjadi sebuah karya seni. Iya, sebuah karya seni. Spesifiknya permainan apa yang kalian angkat atau semua permainan? Jadi untuk spesifikasinya kami mengangkat karya ini dengan judul Tulung Lutung. Tulung Lutung. Ya. Kenapa Tulung Lutung? Karena itu diambil dari sebuah keulinan barudak yang bernama Pacibit-cibit Lutung. Dan itu sekarang sudah tidak dijumpai lagi lah di daerah Sunda intinya. Jangankan di kota gitu, di perkampungan pun sekarang sudah main HP miring gini. Padahal gitu, lutungnya masih eksis ya. Oke, mungkin sekedar mengingatkan ya untuk rekan-rekan yang lagi di rumah, kira-kira permainan pacibit-cibit lutung tuh zaman dulu kayak gimana sih? Bisa dicontohkan nggak? Atau mungkin udah pada cuci tangan kan? Cuci tangan, protokol kesehatan, pakai masker, oke. Kira-kira permainan pacibit-cibit lutung itu kayak gimana sih buat yang nggak tahu ya? Jadi pacibit-cibit itu adalah permainan saling mencubit gini dan memiliki mencubit gini itu. Bukan. Meja Pak dicubit. Tangan gitu. Dan ya seperti ini. Jadi saling mencubit tangan. Iya, saling mencubit tangan. Kalau gitu. mencubitnya pakai gegep boleh nggak? Terlalu boleh itu. Oke. Bisa di ini nggak apa sih? Sebagian mungkin ada sedikit bagian part karya kalian yang bisa dinyanyikan, mungkin Pacibit Lutung kayak gimana sih, mungkin bisa boleh bareng-bareng atau satu orang perwakilan boleh, gimana sih lagunya, boleh nggak? Ya baik, bisa bareng aja semua. Oke, contoh. Boleh. Ini Pacibit lutung, si lutung pindah ke tungtung. Cukup pales ya. Iya. Wajar. Karena nggak pakai surupan ya. Iya, nggak pakai surupan. Aja itu janjian heula. Iya. Oke. Pacibit Lutung atau dalam judulnya Tulung Lutung. Kalau sekarang dari rekan-rekan alumni tahun 2019, tadi apa? Yula. Ada lagunya nggak? Ada, tapi panjang. Ada tapi panjang. Nggak apa-apa, kita masih banyak waktu kok. Boleh bisa dicontohin sedikit aja gitu. Oh bisa. Sama saya ya. Iya. Oh bareng-bareng juga boleh, silakan. Kan ini kan main terbang gitu. Oh terbang? Iya, main terbang. Akapela bisa ya? Oh bisa. Bisa. Main terbang ya? Ya. Oke. Dadang. Saya ini ya. Oke. Iya. Yuk. Yula ilah
ilaha illallah yula ilah ilaha illallah Muhammad ala rasulullah Muhammad rasulullah. Luar biasa meskipun sudah berumur tapi suaranya masih lantang ya. Oke, kira-kira sekarang kita ngobrol santai aja dulu ya. Ya. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman lucu atau pengalaman unik selama kalian berproses dari entah itu mulai dari proses latihan atau mungkin sampai ke nasional juga boleh diceritain mungkin ya? Ya kalau dari kami dulu ya. Ya boleh. Kalau misalkan dalam proses latihan itu banyak yang lucunya kan kita mah langsung kan ya, nggak virtual gitu. Iya. Jadi yang suka bobo gitu kan ada ini. Oh. Iya. Kalau kali latihan ini suka bobo gitu terus digembreng pakai apa? Digembreng itu apa? Digembreng? Jus gitu. Oh. Dikagetin ya? Dikagetin ya gitu. Dia suka ngerenyah gitu. Dan dipoto. Dipoto. Ya itu pengalaman paling pas latihan kalau perprom. Oh, jadi digenjrengin sampai ngarenyah tapi dianya tidak aral gitu. Enggak, dia enggak aral. Bagus ya. Cuma suka berubah wujud gitu. Oke, yang lain mungkin ada cerita-cerita lucu selama berproses dan lain sebagainya. Oh, kalau dalam proses ya mungkin yang lucu ini ya seperti yang dikatakan lagi. Iya, bahkan di angkatan kami gitu ya 2019 FLS 2N 2019 ada istilah ngebentang gitu ya. Ngebentang. Iya, ngebentang. Ngebentang itu apa? Ngebentang. Nah, Ya itu. jadi tidur dengan terlentang ya. Malahan Disebutnya ngebentang. Ngebentang. malahan sampai bikin album ya. Ya bikin album mencapai ratusannya. Pak Wendy yang editnya. Oh, untung nggak ada Pak Wendy-nya. Oke. Kalau ada Itu kan selama berproses. berproses. Kalau selama kegiatan mungkin ketika kalian di Lampung, di Lampung kan? Kalau provinsi di mana? Provinsi di Lembang. Pelaksananya di Lembang. Lembang. Mungkin selama kalian dalam perjalanan dan lain sebagainya. Kalau di tingkat provinsi ya tidak ada ada lah gitulah intinya. Soalnya saya waktu itu sakit gitu. Nambrung istilahnya gitu. Tapi ya. saya ada. Iya. Apa? Kan saya kalau muka saya kan tua ya. Iya. Jadi kan di depan tuh pembimbing ya. Bapak ini. Saya ngikut kepada pembimbingnya gitu. Peserta mah ya anda semuanya. Di belakang gitu ya. Saya ngikut. Pak Wilujeng itu selamat gitu ya Pak. Iya. Pak selamat. Datang saya gitu. Pak selamat. Manun. Oh, jadi sebut Bapak juga gitu. Iya, saya sebut Bapak gitu. Dikiranya pembimbing. Iya. Oh. Pak Wendy tadi disangkanya peserta gitu. Jadi kembali ke. Oh, jadi Rara yang terbalik. Iya. Oke. Di tingkat nasional mungkin ada nggak? Tingkat Kenapa nasional sedih? Kenapa bahagia begitu? Saya sedih. Oh. Kalau di tingkat nasional ya kan saya salam ya kepada si ibu teh mau ngasih medali gitu teh. Oh, waktu pengumuman kejuaraan. Iya. Ya gitu mau ngasih gini teh saya mau salam. Tapi nggak diterima. Bahkan masuk video ya kadang ya. Bahkan saya masuk video, nanti videonya ada ya Pak. Jadi mau salam gini. Iya salam ini. Nah bapak enggak misalkan. Oh gini. Ya, Gelar juara. Memang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya kita. NANI? Omae wa mou shindeiru. Kita Tapi tetap profesional kan? Profesional. Oh, Tapi ya sedih juga sih, nggak apa-apa gitu ya. Soalnya terdokumentasi gitu ya. Ya, di zoom ke muka saya. Tapi yang penting dapat 25 juta. Alhamdulillah. Ya, dan yang paling utama adalah kalian sudah menyumbangkan prestasi ke tingkat sekolah, terutama dari nasional ya. Dan juga sudah membawa harum nama sekolah, nama kabupaten, nama provinsi di tingkat nasional. Itu luar biasa ya. Oke, sekarang kita tanya sama rekan-rekan dari FLS 2N tahun 2020. Kira-kira kejadian lucu atau berkesan aja selama kalian berproses itu seperti apa? Kalau untuk yang lucu kayaknya sih gimana ya Pak?
rada susah ditemukan gitu karena kita kan berprosesnya masing-masing gitu. Karena Paling ya masing-masing ya. kalau sekalipun ada juga ya lucu kata sendiri aja mungkin. Iya, sama-sama. Tapi kadang pas pertama-tama itu kan kita itu ada part yang nyanyi-nyanyi gitu. Kadang cek tetangga teh, "Jang, kunaon lieur?" gitu ada yang bilang karena gitu. sendiri-sendiri gitu ya. Nyanyi ogor-ogokan. Iya, gitu. karena Tapi kalau gitu. menurut saya, Dang, ini lucu banget justru. Lucu banget. Lucu banget. Kenapa lucu banget? Karena mereka mah mau tumpak pesawat. Jadi kan kalau FLS 2N yang 2019 mereka berangkat ke Lampung, otomatis ada pengalaman naik pesawat gitu ya. Kalau ini kan nggak mabok perjalanan. Iya. Siapa mabok perjalanan? Saya. Karena gak biasa ya. Iya. Biasa naik dokar gitu. Iya, oke. Jadi mungkin sedikit disayangkan karena kalian gak bisa jalan-jalan kayak kakak-kakak kalian ya. Tapi sisi pentingnya atau mungkin sisi lebihnya adalah kalian masih tetap bisa eksis, kalian masih tetap bisa mempertahankan semangat berkarya selama pandemi gitu ya. Itu yang luar biasanya. Oke, sekarang kira-kira apa sih yang ingin disampaikan oleh kakak-kakak alumni FLS 2N tahun 2019, pesan atau apapun kepada adik-adiknya yang sekarang akan melaju ke tingkat nasional mewakili Jawa Barat. Silakan. Ya, untuk adik-adik angkatan FLS 2N 2020, pokoknya jangan patah semangat meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, terus berkarya dan semoga menjadi juara 1 di tingkat nasional. Bahkan bisa sampai go internasional. Amin. Jadi FLS 2N tingkat internasional ya. Siap. Oke, selanjutnya dari kalau tadi kan ada pesan ya dari para senior yang sudah berpengalaman di tahun 2019. Sekarang kira-kira harapan kalian ketika sekarang kalian akan melaju ke tingkat nasional, kira-kira apa harapan kalian untuk kedepannya di tingkat nasional terutama? Silakan. Ya mungkin harapannya semoga ya minimal ya menjadi juara 1 di nasional gitu. Minimal juara 1 di nasional. Iya. Minimal itu. Ya setidaknya kalian harus tetap mempertahankan apa yang sudah diraih oleh kakak-kakak kalian sebelumnya dan sekarang harus lebih baik lagi ya. Oke. Wah, harusnya sih lebih banyak lagi yang bisa digali terus ya. Tapi intinya semoga apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita sampaikan hari ini menjadi sebuah motivasi terutama khususnya untuk adik-adik atau para rekan-rekan siswa-siswi di jurusan Karawitan SMK Negeri 1 Sumedang yang belum berkesempatan untuk ikut di ajang FLS 2N tingkat nasional ini. Semoga di tahun berikutnya tetap ada regenerasi ya, tetap ada siswa-siswi yang nantinya akan berprestasi seperti kalian dan kembali mengharumkan SMK Negeri 1 Sumedang. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kalian semua, terutama untuk alumni juga dan untuk sekarang calon juara nasional. Amin. Semoga ya, semoga kalian mendapatkan hasil yang maksimal dan juga sukses di apapun cita-cita kalian, semoga tercapai dan semoga sukses ya. Amin. Tetap semangat berkarya di tengah pandemi, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap nonton channel Karawitan Nesas Media. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kameramen mau muncul dulu dong, guys. Dadah.